Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu hebat. Perkenalkan nama saya Rizka Palobo, guru matematika dari SMA Negeri 1 Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan berbagi best practice yang saya buat dalam rangka apresiasi GTK Inovatif tahun 2024. Bapak dan Ibu hebat, judul best practice yang saya angkat adalah asiknya belajar matematika melalui multimedia interaktif. Sampai saat ini, matematika masih merupakan mata pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Setelah melakukan diskusi dengan peserta didik, ada beberapa faktor penyebab kurangnya minat belajar peserta didik, yaitu para pelajar sudah mencatat bahwa matematika itu sulit dan rumit karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-hitungan, sehingga mereka tidak berniat untuk mempelajari, kecuali karena tuntutan materi di sekolah. Kemudian, guru mengajar menggunakan metode konvensional, sehingga proses pembelajaran menjadi sangat membosankan. Bapak dan Ibu hebat, kita menyadari bahwa pelajar abad 21 adalah bagian dari generasi Z, yang mana generasi ini sudah terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Karakteristik pelajar generasi ini memiliki pola pikir yang maju, pergaulan yang luas, dan menyukai hal-hal yang praktis, instan, tanpa menjalani proses manual. Lebih suka menggunakan teknologi untuk belajar kapanpun dan dimanapun mereka mau. Materi yang saya angkat dalam kegiatan ini adalah fungsi kuadrat pada mata pelajaran matematika fase E. Dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum melakukan pembelajaran, saya merancang dan membuat multimedia interaktif fungsi kuadrat. Dalam multimedia ini terdapat menu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kuis pembelajaran. Kemudian multimedia ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan aplikasi dan biodata pengembang. Selanjutnya, pada materi pembelajaran terdapat penjelasan materi, rumus-rumus, grafik fungsi kuadrat, dan contoh-contoh soal. Kemudian pada kuis terdapat 10 butir soal pilihan, di mana ketika siswa menjawab dengan jawaban yang benar, maka akan ada animasi ya jawaban Anda benar, dan ketika siswa menjawab dengan jawaban yang salah, maka akan ada animasi no, silakan diulang kembali. Apabila siswa ingin mengakhiri pembelajaran, maka akan ada petunjuk apakah Anda yakin ingin keluar. Berikut adalah video kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, seperti biasa, seperti yang sudah Ibu sampaikan di grup kemarin, untuk mengisi data yang sudah Ibu berikan, di mana harus duduk sesuai dengan teman kelompoknya. Ini sudah duduk dalam teman kelompoknya yang saya sampaikan? Sudah. Selanjutnya, dalam kegiatan pendahuluan, saya melakukan salam pembuka, mengecek kehadiran peserta didik, dan memastikan peserta didik duduk sesuai dengan kelompoknya, karena sebelumnya sudah dilakukan pendataan mengenai gaya belajar peserta didik, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian saya mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pembelajaran sebelumnya. Walaupun dalam multimedia interaktif telah diberikan menu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, tetapi kami masih menyampaikan tujuan dan capaian pembelajaran di depan kelas. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan penyelesaian persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, kami melakukan teknik stop. Teknik stop merupakan akronim dari stop atau berhenti. Teknik stop adalah salah satu teknik sederhana mindfulness yang dapat digunakan untuk mengembalikan diri pada kondisi saat ini dengan kesadaran penuh. Teknik stop ini berkaitan erat dengan pembelajaran sosial emosional, di mana terdapat manajemen diri dan mengelola emosi dan fokus peserta didik. Tarik nafas secara perlahan, penuhi rongga dadamu. Kemudian materinya, di situ materinya sudah ada lengkap dengan contoh soalnya, dan nanti terakhir kuis. Yang di atas itu ada petunjuk untuk penggunaannya. Bisa diklik kan? Bisa. Stop. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi yang diterapkan, yaitu diferensiasi konten,
di mana materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada peserta didik, kemudian, diferensiasi proses bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang dipelajari, dan diferensiasi produk, di mana peserta didik menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaannya kepada guru. Kemudian dalam kegiatan ini juga dipenuhi gaya belajar murid, yaitu peserta auditori, di mana mereka belajar dengan cara mendengar, kemudian peserta dengan gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh, dan peserta didik dengan gaya belajar visual menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasi, membaca, menggunakan media dan alat Karena peraga. sudah selesai berdiskusi tentang materinya, lanjut ke kuis. Nah, di kuis ini ada soal terdiri dari 10 nomor. Sudah ada pilihannya dalam bentuk pilihan ganda ya. Silahkan diklik start nanti. Terus mulai kalau misalnya jawabannya benar, maka nanti akan ada jawaban. Pada pembelajaran berdiferensiasi diterapkan ciri-cirinya, yaitu pembelajaran yang fleksibilitas, di mana mengajar dan menilai, kemudian pengelompokan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar, kemudian penilaian formatif yang dilakukan dengan mengamati selama proses pembelajaran dilakukan, kemudian tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, dan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kami melakukan ice breaking untuk memberikan waktu melakukan pegangan dan berikut adalah dokumentasi dari diferensiasi produk, di mana peserta didik mendemonstrasikan apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran, menyelesaikan soal-soal, atau menggambar grafik fungsi kuadrat di depan kelas. Oke semuanya, perhatikan kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memastikan dulu apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang bisa jelaskan fungsi kuadrat itu seperti apa? Satu orang? Silakan. Oh iya, silakan Jumi. Oke, fungsi kuadrat. Jika pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai B dan C sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Fungsi kuadrat ini simetris pada X sama dengan 0 dan dipotongnya menjadi 0,0. Oke, bagus. Tepuk tangan buat ini. Fungsi kuadrat. Jika grafik yaitu D-nya lebih besar daripada 0, A-nya lebih kecil daripada. Ini terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Siap. Halo, perkenalkan nama saya Korinta Setiawan. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap media pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Rizka. Menurut saya, media pembelajaran ini inovatif dan juga mudah dimengerti karena di dalam sini terdapat banyak opsi-opsi seperti ada capaian pembelajaran, tujuan, serta materi dan kuis. Jadi saat kita sudah mengetahui capaian, tujuan, lalu kita mempelajari materinya, lalu kita dapat langsung mengerjakan kuis yang sudah disediakan. Media pembelajaran ini juga sudah sangat cukup praktis karena ini via link, jadi kita bisa membukanya lewat HP kapanpun, dimanapun saat kita ingin belajar. Itu tadi adalah tanggapan saya. Matematika mudah dan menyenangkan bersama Ibu Rizka. Bapak dan Ibu hebat, sebagai guru matematika, saya sangat menyadari bahwa tidak semua murid-murid saya berbakat dan mampu dalam pembelajaran matematika. Tetapi bagaimana kita membuat dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan asik bagi peserta didik sehingga kebutuhan belajar peserta didik dapat dipenuhi dan pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih, salam bahagia.